seksual terhadap perempuan di Papua Barat seperti Konvensi Internasional Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diperbandingkan oleh Majelis Umum Perikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan akan memperhatikan hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah terungkap dalam instrumen-instrumen internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan dan melemahkan atau meninggalkan penikmat hak dan kebebasan tersebut oleh mereka dan menghentikan kegagalan yang telah berlangsung lama dalam melindungi dan mendiskusikan hak dan kebebasan tersebut dalam hal kekerasan terhadap perempuan. Maka dengan itu kami menegaskan bahwa kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya seperti yang dimaksud ini. Hak atas hidup, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaiknya, hak atas pengertian yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau perlakuan atau menghukum lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dari mana satu deklarasi atau definisi privilege sudah jelas dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Namun di Indonesia sendiri merupakan sendiri perempuan tidak dilindungi dan memberikan hak hidup, hak bekerja atas martabatnya. Perempuan dilindungi dan tidak diimplementasikan sesuai mana PBB aparat militer, semi-polri selalu saja dengan seelemen membunuh, memutilasi, memperkosa perempuan. Papua dalam kurun waktu Maret Oktober 2023 perempuan selalu menjadi korban kekerasan aparat militer Indonesia di teritorial West Papua. Hak dan prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat seluruh umat manusia, lebih khusus hak perempuan tidak selalu dipenuhi secara utuh, meninggal dan dikorbankan nyawa. Ini adalah peristiwa tindakan yang tidak manusiawi oleh aparat militer TNI Polri Indonesia di Papua Barat. Kemudian sejak perjanjian perang antara kedua kombatan PBB versus TNI Polri pada 2020 lalu menyebabkan terjadinya pengungsian warga sipil dalam jumlah skala besar di wilayah Kabupaten Jawa Timur, West Papua, seperti data yang diunggah oleh Dewan Gereja Papua sekitar 67.000 pengungsi seluruh wilayah teritorial West Papua. Data terbaru yang dirilis oleh Papua 6 September 2023 sekitar 6.674 atau 169 kepala keluarga warga sipil yang mengungsi. Kekerasan terhadap perempuan di Papua Barat semakin tinggi jumlahnya. Per Februari sampai Oktober 2023 aparat TNI Polri dengan membagi juta menembak mati dan memutilasi sejumlah perempuan Papua secara brutal dan sadis, tidak sesuai mekanisme dan konvensi internasional tentang hak dan perlindungan terhadap kekerasan perempuan di seluruh dunia. Pada 4 Maret 2023 korban kekerasan ibu Tamina Murid umur 35 tahun atau ditemukan tewas dan tak bernyawa dalam keadaan telanjang dan kepala korban dipotong dan hilang. Kemudian aparat militer memaksa seorang pendeta agar tersebut Tamina Murid dilakukan kemudian dalam waktu yang bersama pula 8 warga sipil ditembak dan lebih luka-luka berat di distrik Yudima. Selanjutnya kekerasan sedang terhadap 2 perempuan warga sipil dengan motif mutilasi kembali terjadi di distrik DKI Kabupaten Jawa Timur pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Seorang ibu yang bernama Amerina Kabar 30 tahun
hendak mengaliri ibunya. Lalu aparat militer TNI Polri mendatangi dan melakukan kekerasan seksual dan membunuh mati dengan cara mutilasi dan kakinya dirobek menggunakan alat tajam milik aparat militer. Tindak ini juga sangat sadis dan tidak manusiawi. Lalu dalam waktu hari dan lokasi yang bersamaan di kilo 5 sekitar 50 meter jaraknya kembali aparat militer TNI Polri melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap seorang berumah tangga waras sipil di Jawa Timur bersama anaknya berusia 12 tahun yang hendak bertemu namun ibu gila Selopele dihadang dan menjadi korban kekerasan seksual aparat militer. Anaknya yang berusia 12 tahun itu melarikan diri ke rumah untuk melawani ayahnya. Lalu ibu Nina Selopele tentunya dispusur menggunakan alat tajam hingga diberlukan warga lalu dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tergolong dan militer dicetak. Sampai detik ini juga aparat militer TNI Polri menemukan pelakunya kekerasan seksual terhadap 2 warga sipil di Kabupaten Jawa Timur, Papua. Sudah 12 hari lebih setelah oknum militer TNI Polri melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap 2 perempuan warga sipil dan juga diungkapkan pelakunya. Kapolres Pangdam Polresta Jawa Timur menuntut dengan rapi. Hal ini kami menilai bahwa mereka juga turut menyetujui 1. Polda Papua segera desa Polres Jawa Timur untuk menjelaskan kasus pembunuhan terhadap kedua ibu di Jawa Timur. 2. Polres Jawa Timur segera ungkap pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap kedua mama yaitu Amelina Kabak dan Selopele. 3. Komnas HAM RI perwakilan Papua segera bentuk investasi untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kedua ibu di Jawa Timur. 4. Komnas HAM perwakilan perempuan segera menghadapi kasus pembunuhan terhadap kedua ibu di Jawa Timur. Dan segera membentuk investasi untuk ungkapkan pelaku tindak kekerasan terhadap kedua ibu di Jawa Timur. 5. Pemerintah Kabupaten Jawa Timur segera membatasi kekerasan militer dan berikan jaminan kenyamanan kebebasan beraktivitas bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Jawa Timur segera bentuk tim pansus untuk menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kedua ibu di Jawa Timur guna ungkapkan pelakunya. 7. Kepada beberapa nominasi gereja yang ada di Kabupaten Jawa Timur segera melibatkan diri dan menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap kedua ibu yang adalah sebagai umat ciptaan Tuhan. 8. Komnas HAM RI perwakilan Papua segera bersihkan investigasi dan menyelidiki kasus pembunuhan mutilasi terhadap salah satu mama di Kabupaten Kutai Papua. 9. Komnas HAM RI segera bentuk tim investigasi kemudian bersihkan untuk mengungkapkan pelaku pembunuhan terhadap perempuan Papua dan menyelesaikan seluruh kasus kekerasan dan pembunuhan di seluruh tanah Papua. 10. Militer Indonesia TNI Polri segera berhenti kekerasan terhadap masyarakat sipil orang asli Papua di seluruh tanah Papua. 11. Militer Indonesia TNI dan Polri segera berhenti berbagai macam bentuk kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan Papua di seluruh tanah Papua. 12. Presiden Jokowi Widodo segera membatasi dan hentikan penerapan militer organik maupun non-organik di tanah Papua. Polda Papua segera hentikan penerapan militer di wilayah konflik seluruh tanah Papua. 14. Militer TNI Polri segera berikan jaminan kenyamanan bagi masyarakat sipil di Papua adalah beberapa daerah konflik di tanah Papua. 15. Lembaga Parlemen Indonesia segera perhatikan hak hidup masyarakat sipil yang adalah pengungsi di beberapa daerah konflik bercerita antara TNI Polri dan TNI yaitu Jawa Timur Kemudian juga Pekerjaya, Iperjaya, Maibrat dan di seluruh tanah Papua. Peraturan 24 Oktober 2000 Koordinator Umum Pemirsa Wakorla Pemirsa penanggung jawab Komunitas Belajar Mahasiswa Timur KPBS bersama solidaritas anti kekerasan terhadap perempuan Papua. Silakan kiri. Hidup Papua, hidup rakyat Papua, hidup perempuan Papua, hidup mama Papua, hidup mahasiswa Papua, 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 Papua.